sahabat sosial PKH Kabupaten Tegal, bertemu lagi dengan saya, host channel PKH Kabupaten Tegal, Yeni Rahmawati. Nah, untuk bisa menciptakan itu, kira-kira menurut Bapak seperti apa? Tentu ya, sasaran kita adalah penerima manfaat yang dengan status ekonomi sangat miskin, dan itu butuh pendekatan yang manusiawi ya, yang humanis. Sehingga saya sarankan dalam proses edukasi atau pemberdayaan penerima manfaat PKH setidaknya melakukan 3 pendekatan M ya. Yang pertama, memanusiakan. Nah, dalam hal ini tentu aspek sosial harus menjadi kepentingan utama. Yang kedua, harus ada pendekatan yang bersifat menguatkan dalam hal bagaimana menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki. Dan yang terakhir, memberdayakan agar dengan adanya potensi itu pada akhirnya bisa diwujudkan dalam sebuah aktivitas kegiatan, apakah dalam bentuk ekonomi dan semisalnya, untuk bisa menambah penghasilannya sehingga bisa berimplikasi kepada perbaikan status ekonominya. Dan ini bukan berarti pendamping melakukan sendiri, tetapi harus bekerjasama dengan berbagai pihak ya, berkoordinasi, bersinergi untuk secara bersama-sama merancang sebuah strategi upaya pemberdayaan yang berkaitan dengan menerima manfaat PKH tersebut. Baik, bagi teman-teman pendamping nih, kita punya 3M, jurus 3M ya Pak ya. Yang pertama memanusiakan, kedua menguatkan, dan yang ketiga memberdayakan. Baik Bapak, selanjutnya saya mau bercerita Pak. Di kami di Kabupaten Tegal ini kita mempunyai 63 warung yang tersebar di 18 kecamatan, dan itu bergerak di bidang retail atau toko kelontong. Kemudian di kami juga mempunyai kelompok usaha bersama, itu untuk produk makanan seperti keripik, terus ada catering juga. Dan menurut Bapak bagaimana sih biar itu lebih berkembang, atau bisa nggak kira-kira bisa masuk ke pasar Jawa untuk produk KPM tersebut? Menurut Bapak seperti apa? Oke, pada intinya begini, sebuah upaya atau usaha itu bisa berkembang tentu harus berdasarkan segmentasi pasar ya, terkait dengan supply and demand-nya. Maka kita sarankan kelompok-kelompok usaha dan sebagian tadi itu harus melakukan semacam riset sederhana, kebutuhan masyarakat itu yang dominan apa sih, dan berapa kapasitas atau frekuensi yang diperlukan, kemudian jejaring yang bisa kita bangun ya sejauh mana. Nah, setelah kita mendapatkan datanya, baru kemudian kita sinkronisasi dengan upaya yang sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok usaha tadi. Maka hasilnya adalah kita kembangkan sebuah produk-produk yang memang peminatannya sangat tinggi ya, yang demandnya sangat tinggi tapi mungkin supply-nya berkurang. Dan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik, tentu kita harus bisa mencari ya supplier atau pihak-pihak yang bisa support bahan baku yang lebih murah, yang lebih berkualitas. Untuk kemudian setelah itu, yang langkah berikutnya adalah bagaimana kita bangun jejaring sosial untuk kebutuhan pemasaran produknya, sehingga tidak cukup kemudian warung-warung atau kelompok-kelompok usaha ini hanya tumbuh berkembang di Tegal saja. Untuk bisa memasarkan sampai ke luar Tegal tentu perlu komunikasi, kemudian kita manfaatkan jejaring sosial, dan kalau perlu kita bantu mereka dalam bentuk pemasaran secara online. Iya, seperti kita tahu sendiri ya Pak, di masa pandemi seperti ini apa-apa itu pakainya online. Tentu kayaknya lebih maraknya tuh di yang pasar online-nya. Baik Pak, selanjutnya selain tadi kami mempunyai 63 warung, terus kami juga mempunyai kelompok usaha bersama, kami juga mempunyai kelompok wanita tani Pak, di mana ini bergerak di bidang pertanian, itu pemberdayaan jambu kristal. Jambu kristal. Kristal, dan ini sudah bekerja sama dengan pemerintah desa dan juga dengan Dinas Pertanian. Menurut Bapak, pengembangan semacam ini, kelompok semacam ini seperti apa biar ekspektasi kami tentang kelompok ini berhasil begitu? Oke, yang pertama perlu dipikirkan ya tentang pengenalan produk. Pengenalan produk termasuk di dalamnya kandungan gizi dan manfaat bagi kesehatan seperti apa, dan itu menjadi informasi penting bagi masyarakat
sehingga masyarakat bisa menyimpulkan, oh saya perlu produk ini. Nah, setelah bisa dikenalkan, kalau perlu didukung hasil semacam uji lab begitu, kemudian kita kenalkan kepada masyarakat melalui jejaring media sosial, kemudian aplikasi pasar online dan sebagainya, termasuk jejaring komunikasi di SDM pelaksana PKH, agar ini bisa disebarkan informasinya sehingga masyarakat bisa menyimpulkan, oh produk ini bermanfaat bagi saya. Dan jika memang pada akhirnya ada kepentingan untuk mengembangkan secara bisnis, tentu perlu dipikirkan bagaimana produksinya, kemudian marginnya sampai kepada harga penerima akhir dari pembeli itu seperti apa. Oh, baik Pak, jadi banyak sekali ya kiat-kiat untuk memberdayakan tentang usaha-usaha kami gitu ya Pak. Nah selanjutnya yang terakhir Pak, saya mendengar kegiatan program Ayo Kuliah. Bagaimana menurut Bapak untuk kegiatan tersebut? Ya, Ayo Kuliah ini penting dan harus kita lakukan. Kenapa? Karena Ayo Kuliah merupakan satu gerakan bagian dari mengentaskan kemiskinan melalui memastikan agar anak-anak KPM itu bisa berubah status pendidikannya. Ketika tidak ada persoalan dan berpendidikan memadai, insya Allah pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih baik. Dan untuk bisa mendukung itu tentu teman-teman harus bisa melakukan koordinasi kerjasama terhadap perguruan-perguruan tinggi yang ada di Tegal dan sekitarnya. Kiranya bisa dijalin MOU untuk bisa mengakses dana KIP kuliah, yang mana peruntukannya itu adalah diperuntukkan kepada keluarga-keluarga penerima manfaat yang status ekonominya tidak beruntung, juga bisa mengakses adanya akses bidik misi. Dan untuk itu perlu dirancang kepada pendamping PKH yang memiliki KPM yang punya anak usia didik kelas 1 hingga kelas 3 SMA sudah harus disiapkan prestasinya untuk menuju bidik kuliah, bidik misi, dan untuk bisa mengakses KIP kuliah tentu kita harus koordinasi melalui dinas dan perguruan tinggi setempat. Baik. Ya, saya sendiri pun sangat setuju Pak dengan kegiatan tersebut. Jadi tidak ada alasan lagi untuk siapapun dari status sosial manapun untuk mencari pendidikannya lebih tinggi ya Pak. Karena dengan pendidikannya lebih tinggi bisa memutus mata rantai kemiskinan tersebut. Betul. Karena salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya pendidikan. Maka kita harus pastikan kita atasi itu dan kita kerjasamakan dengan SDM, pihak lain. Baik, terima kasih Pak. Terakhir, sebelum acara ini kami tutup, pesan-pesan Bapak Anang selaku koordinator regional Jawa untuk kedepannya tentang PKH bagaimana Pak? Barangkali sahabat sosial semuanya pengen tahu nih tentang pesan-pesan dari Bapak Anang. Baik, saya rasa semua orang ketika hidup ini ingin berakhir dengan baik ya, dan kebaikan seseorang itu ditandai terhadap kemanfaatan yang diberikan kepada orang lain. Maka saya sampaikan agar seluruh SDM PKH itu hadirkan niat untuk memberikan yang terbaik kepada siapapun dan menjadi orang yang paling bermanfaat. Maka dengan demikian saya rasa implikasinya maka kita akan menyiapkan sebuah rencana yang lebih baik, membuat strategi bekerja juga yang lebih baik, dan melakukan evaluasi dan review agar program-program yang kita jalankan yang sebagai amanah ini bisa pada akhirnya bermanfaat bagi semua pihak. Dan dengan demikian kita berharap kita akan bekerja menjadi lebih profesional lagi dan lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Nah, begitu berikut sahabat sosial yang disampaikan oleh Bapak Anang. Jadi kita sebagai pendamping sosial setidaknya harus bisa meningkatkan kinerja kita ya Pak. Karena seperti yang sering disebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ini sangat menarik sekali ya Pak untuk perbincangan kita hari ini. Semoga kami semua bisa menjadi pendamping yang bisa memberdayakan KPM menjadi KPM yang graduasi atau mandiri, begitu Pak. Demikian sahabat sosial semuanya untuk kesempatan kita kali ini. Terima kasih Bapak Anang sudah hadir di Kabupaten Tegal. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe di channel PKH Kabupaten Tegal. Saya Yani Rahmawati bersama Bapak Anang mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.